Hello, ketemu lagi bareng gue Riko. Jadi kalian tahu kan video shorts gue yang soal makan pizza babi? Itu gila sih. Gue sebenarnya sebelum upload video itu gue akan udah tahu sih pasti akan ada banyak perdebatan dan emang sengaja gue lakuin juga salah satunya buat studi kasus video ini. Kalian bisa lihat lah kayak komentar terbarunya gitu kan, itu kayak ngeri banget kok, banyak yang dalam tanda kutip bocil-bocil kematian gitu yang kok kayaknya tuh mereka tuh nggak bisa toleransi sama sekali gitu kan. Dan gue yakin gue termasuk beberapa dari kalian juga kan pasti kayaknya tuh udah resah sama hal itu kan. Nah di video ini gue bakal kasih tahu ke kalian fakta yang mungkin selama ini kita jarang kepikiran terkait kasus ini. Dan percayalah, hal ini akan sangat-sangat mempengaruhi kita di masa depan, baik itu di kehidupan online ataupun offline. Ngeri banget. Nah, di kasus ini tuh gue ngelihat setidaknya tuh ada 3 kelompok berbeda yang paling kelihatan. Yang pertama, ya mungkin emang sebagian dari mereka yang masih sangat-sangat konservatif dan tidak terbiasa dengan budaya yang emang ada di luar mereka. Yang kedua, sebenarnya mereka ya udah bisa toleransi lah ya, kita bilang, tapi tidak terbiasa untuk mengkomunikasikan itu dengan baik. Sama kelompok ketiga ya kita bisa katakan mereka sudah bertoleransi dan sudah mengerti cara berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana yang mungkin punya budaya beda sama mereka. Nah, ini tuh kecermin banget dari kolom komentar gitu, dan kita kan kayak ngelihatnya tuh, kok kolom komentar itu mirip kayak kelompok yang pertama gitu, kok semuanya nggak toleransi, nggak apa. Ya, bisa jadi benar gitu. Tapi ya, harus diingat juga ada kelompok kedua yang mungkin sebenarnya itu mereka tuh tujuannya baik gitu. Mereka pengen ngasih tahu sesuatu yang baik, kalau ada mungkin makanan yang tidak baik untuk dimakan, atau kelakuan yang tidak baik untuk dilakukan. Tapi, cara mereka mengkomunikasikan salah. Ujung-ujungnya adalah, ya malah jadi debat di kolom komentar. Yang tadinya niatnya bener nih, si orang pertama ini nih, didebat, akhirnya dia juga kepancing emosi dan udah, jadi ricuh gitu kan. Sedangkan orang yang ketiga, yang emang mungkin dia, oh ya, sudah tahu harus bertindak seperti apa, dan ya udah, akhirnya dia kayak, ya udah deh, gue mendingan diam aja, toh rasanya gue komen pun nggak banyak perubahan bisa gue lakukan, dan waktu gue bisa gue pakai buat yang lain gitu kan. Makanya di sini kelihatan kok yang kelompok pertama tadi kayaknya berisik banget gitu kan ya, karena kebetulan mungkin mereka pada komen aja, walaupun jumlahnya mungkin nggak sebanyak yang toleransi katakanlah misalkan, tapi kan mereka jadi kelihatan banyak karena semuanya komen gitu. Nah, mungkin ini sedikit analogi kali ya buat yang kelompok kedua gitu. Katakanlah gue tuh kan suka banget ya sama Pokemon. Terus misalkan nih, gue tuh tahu sebenarnya tuh Pokemon itu tuh bagus, kualitinya bagus, ceritanya bagus, bahkan duitnya pun banyak kalau misalnya kita kerja di sana, ini misalkan ya. Terus ada orang yang suka Digimon nih gitu. Kayak gue tuh pengen banget kasih tahu dia, kalau dia sampai suka Pokemon, dia tuh bisa dapat banyak banget benefit dan hidup dia bakal happy menurut gue gitu kan. Terus pas gue ketemu, terus kayak, lu suka Digimon ya gitu. Terus gue bilang, jangan, Digimon tuh jelek, udah mah karakternya dikit, ceritanya jelek. Terus kalau lu kerja di sana juga duitnya dikit, mending lu suka Pokemon. Nanti gue kenalin sama orang-orangnya, yang dimana dia tuh pembuat Pokemon ini, pembuat Pokemon itu. Lu kalau mau kerja juga, lu gajinya gede. Lu kalau mau suka ceritanya pun, ceritanya nanti beberapa tahun ke depan bakal bagus gitu kan. Nah, tapi cara penyampaian gue kan jadinya nggak enak ya. Kayak, kan gue punya hobi nih, si orang itu ya, punya hobi Digimon gitu. Tapi, sama gue tuh langsung diserang gitu. Jangan Digimon, jangan apa. Nah, itu yang terjadi di kelompok 2, dan itu gue lihat banyak banget terjadi. Communication skill ini tuh sulit banget. Sangat-sangat sulit, gue banyak banget melakukan kesalahan di dunia profesional, misalkan ke klien gue, bahkan sampai ribut gitu kan. Tapi selama ya sekitar 7 tahunan ini, gue di dunia profesional tuh gue belajar banget gitu, buat cara mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Ya akhirnya, harusnya sebenarnya tuh bisa. Gue mengajak orang itu pelan-pelan buat ikut ke Pokemon gitu, misalnya, tapi dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan kericuhan. Nah itu, ya itu makanya di kolom komentar yang di video gue itu bisa jadi sebenarnya orang-orang itu tuh mereka toleran, tapi di cara komunikasinya nggak enak gitu. Jadi akhirnya semua menyerang lagi ke dia. Nah, tapi yang menarik, menurut Karl Popper tuh, toleransi yang tak terbatas itu tuh ada batasnya, karena itu bakal bahaya. Misalkan kayak gini, kan misalkan nih, si Rico ini tuh orang yang sangat-sangat toleransi. Kayaknya kan baik banget gitu kan. Semua tuh dia bilang, nggak apa-apa, semua tuh toleransi gitu kan. Nah, tapi misalkan ada orang yang hobinya ngebunuh, itu mah gila banget sih. Tapi akhirnya karena gua toleransinya sangat-sangat luas, ya udah nggak apa-apa, gua toleransi kok. Nah itu kan sesuatu yang salah. Akhirnya toleransi yang terlalu berlebihan juga, atau tak terbatas lah ya kita bisa bilang, itu juga malah bisa menghancurkan gitu. Nah terus sekarang pertanyaannya gimana dong? Apa batasannya kita bisa akhirnya bertoleransi sama satu hal dan hal yang tidak gitu kan? Nah di sini kalau misalnya kita pengen ngomongin debat filosofinya, itu kayaknya bakal panjang banget lah. Cuman ini gue bakal coba persimpel kali ya. Jadi, semua orang itu kan pasti punya beliefnya masing-masing, yang dia anggap itu baik. Dan pasti dong, dia pengen
gue tahu nih apa yang gue baik menurut kepercayaan gue gitu, dan gue pengen apply ke semua orang biar semua orang pun jadi baik gitu kan. Sebenarnya kan tujuannya baik gitu kan, dan masalahnya kan tiap orang punya belief masing-masing. Nah dulu tuh gue pernah kan bikin salah satu video soal productivity gitu kan. Di situ intinya di video itu gue bilang kalau misalkan apa yang gue lakukan adalah untuk refreshing itu, udah lu keluar dari kamar buat lu ketemu orang, ngobrol, hirup udara segar gitu kan. Karena sehari-hari gue di kamar, jadi ketika weekend gue keluar, pas hari Senin gue bekerja, gue akan jadi semangat lagi gitu. Tapi ternyata setelah gue bikin video itu, ada orang yang ngomong ke gue gitu, dan ternyata gue tidak melihat perspektif itu. Jadi orang itu ngomong ke gue, "Mas, saya mah boro-boro mau keluar. Saya sehari-hari itu kerja tuh di luar. Panas, di bawah terik matahari, tidak ada AC. Justru weekend atau di hari libur, saya tuh pengen di kamar. Merasakan empuknya kasur, tiduran seharian, nyantai. Nanti ketika weekend udah kayak gitu, Senin saya bekerja di luar lagi, ya saya jadi semangat gitu." Nah, pada akhirnya seringkali yang berlaku di kehidupan kita itu tuh nggak berlaku di orang lain gitu. Itulah penting buat pahamin konteks. Ini tuh gue sering banget ngomongin kalau lagi live. Dan gue bisa sebut soal memahami konteks ini adalah dengan berempati ke orang. Ini gue kasih satu contoh lagi deh, yang mungkin kita juga kadang suka sebel. Belakangan kan kita suka lihat ya di TikTok sih, gue paling sering lihat. Ibu-ibu COD marahan gitu kan. Ibu-ibu beli COD terus marah karena barangnya beda gitu kan. Dan di situ gue yakin, bahkan gue pribadi pun gitu ya, kita sebel sama si ibu-ibu itu. Karena ya udah jelas lah, si ibu itu salah gitu. Orang udah jelas peraturannya, kalau COD, pengen barangnya ditukar ya di videoin dulu gitu kan, jangan langsung dibuka gitu kan. Tapi kan ya di situ si kurirnya kan jadi kesian kan, si ibu itu marah-marahnya si kurirnya terus, dan gue rasa kita kayaknya sepakat gitu, si ibu-ibu itu yang salah, dan kita sebel gitu sama si ibu, pengen diviralin gitu kan. Nah, gue pun sama sebenarnya, gue sebel, tapi gue tuh selalu berusaha menetralisir pemikiran gue. Bukan artinya gue menyetujui apa yang ibu itu lakukan, tapi gue suka mikir gitu, apa mungkin ya ibu ini tuh tinggal di tempat yang katakanlah di perkampungan, belum ada banyak akses internet, boro-boro baca FAQ-nya COD, kayak peraturannya gitu kan. Dia googling, cari informasi di internet aja nggak terbiasa gitu kan. Jadi dia mungkin nggak mengerti, dan mungkin ibu-ibu itu pun stres. Itu mungkin duit satu-satunya, dan dia beli karena dia sudah menabung, terus barangnya salah, udah menunggunya lama gitu kan. Dia tuh merasa di-scam sama si tokonya gitu. Terus dia jadi akhirnya meluap-luap, marah-marah, karena kan kadang kalau udah marah pun kita nggak bisa kontrol emosi kan. Nah, dengan gue mikirin perspektif kayak gitu, itu kan gue memahami konteks di belakang yang mungkin terjadi, yang kita tuh sebenarnya nggak pikirin, kita cuma ngeliatnya di depan doang. Si ibu itu marah-marah karena COD, udah gitu doang gitu kan. Hal itu nggak bikin gue menyetujui perbuatan ibu-ibu itu, tapi itu bikin gue bisa berempati ke ibu-ibu itu, dan bikin gue tuh bisa berpikir lebih luas lagi. Jadi gue tuh bahkan ya jadi berpikir, gue atau kita yang terbiasa dengan internet, rasanya harus deh bikin sesuatu yang bisa mengedukasi mereka, buat mereka yang lebih mengerti soal COD gitu. Sama halnya dengan video ini, ya dimana gue bikin buat sharing ke kita semua, bahkan mengingatkan ke diri gue sendiri, ya buat kita lebih paham konteks gitu, dan tahu apa yang akan terjadi di luar sana gitu. Karena kan gila sih, 1 tahun ke depan lagi ini internet Indonesia setidaknya akan cukup ricuh, mengingat kita ada pemilu. Ya hati-hati aja, ada banyak yang hal kadang kita lihat di internet itu kita nggak tahu konteksnya gitu, dan gue sangat-sangat resah soal itu. Dan ya kenapa gue bisa berpikir seperti itu, ya karena gue berusaha memikirkan seluruh konteksnya aja gitu yang bisa gue pikirkan, berpikir lebih luas, nggak sempit, dan gue berusaha educate kita semua, termasuk diri gue sendiri, buat jadi orang yang lebih bijak lagi, toleransi yes, dan ya berempati ke semua orang. Semoga video gue ini bermanfaat, dan silahkan berkomentar kalau gue ada salah. Nuhun.